Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Khumairati Zahra, NIM 2346008. Saya akan mempresentasikan resume tentang pengembangan bahan ajar pada mata kuliah Educational Management. Pada pembahasan pertama, ada pengertian pengembangan bahan ajar. Penjelasan mengenai bahan ajar itu sendiri adalah semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruktur, pendidik, atau guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Bahan tersebut bisa berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka ragam macamnya. Sedangkan menurut para ahli bahan ajar adalah fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, standar atau parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan terstruktur yang bertujuan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Dan nomor 2 ada tujuan penyusunan bahan ajar. Nomor 1 ada menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa yang harus sesuai dengan kurikulum. Selain itu, bahan ajar juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa itu berasal dari latar belakangnya. Yang nomor 2 ada meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Nomor 3 ada mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah, seperti buku dan teks yang sulit didapat. Yang ketiga ada manfaat pengembangan bahan ajar. Manfaat untuk pendidik atau instruktur atau guru. Dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak bergantung dengan sumber teks yang susah untuk didapat. Sumber menjadi lebih luas karena referensi yang banyak dan komprehensif, menciptakan interaksi pembelajaran efektif antara siswa dengan pendidik. Ini dikarenakan siswa bisa lebih menaruh hormat lebih kepada guru. Wawasan, pengalaman, dan pengetahuan pendidik menjadi lebih dalam dan luas ketika membuat dan mengembangkan bahan ajar. Adanya bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai dengan kurikulum dan pas dengan keperluan dari siswa itu sendiri. Angka kredit bisa menjadi lebih banyak dan bisa digunakan menjadi buku untuk disebarluaskan. Kemudian ada manfaat pengembangan bahan ajar untuk siswa peserta didik. Jadi aktivitas pembelajaran akan lebih nyaman dan menarik hati siswa. Waktu luang untuk belajar secara mandiri bisa lebih banyak sehingga ketergantungan terhadap guru menjadi berkurang. Bisa memudahkan siswa untuk memahami setiap kompetensi yang harus diraih. Di slide nomor 5 ada prinsip pengembangan bahan ajar. Bahan ajar harus melakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Salah satu semangat atau motivasi belajar yang kuat akan menjadi aspek atau kunci dalam kesuksesan belajar. Feedback yang positif bisa membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Meraih tujuan bisa dianalogikan seperti menapaki tangga, selangkah demi langkah untuk meraih tujuan yang diinginkan. Pengembangan diawal dengan hal ringan, yang selanjutnya hal yang berat, seperti halnya memahami bahan yang konkret, yang berikutnya menguasai hal yang abstrak. Dengan memperlihatkan hasil belajar yang telah dilalui kepada siswa bisa mendorong mereka untuk lebih semangat meraih tujuan. Nomor 6 ada jenis bahan ajar. Audio. Jenis yang ada dalam bahan ajar audio adalah CD audio, rekaman, kaset video, radio, dan media player. Untuk visual, elemen yang terkandung dari bahan ajar visual adalah bahan cetak, yakni buku, modul, handout, LKS, wall card, foto, dan cetak poster, wall chart, dan grafik. Multimedia, elemen dari interaktif multimedia adalah video compact disc atau VCD, pembelajaran interaktif, CA atau Computer Assisted Instruction, bahan ajar berbasis web.
Oke, kemudian yang terakhir ada audio dan visual. Elemen yang terdapat pada audio dan visual adalah film dan VCD or DVD. Oke, next. Nomor 7 ada teknik pengembangan bahan ajar. Analisis kebutuhan bahan ajar ada analisis SK, KD, dan indikator, analisis sumber belajar, pemilihan, dan penentuan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar, cetak memperhatikan susunan tampilan, bahasa yang mudah, menguji pemahaman atau stimulan, kemudian dibaca, dan terakhir ada materi instruksional. Di nomor 8 ada langkah-langkah menentukan bahan ajar, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi, menentukan referensi bahan ajar, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Kemudian di nomor 9 ada strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa. Verbal preface atau penghafalan dalam prakteknya menghafal ada dua, yakni menghafal verbal dan menghafal paraphrase. Choose atau memilih yang berhubungan dengan faktor perilaku atau efektif. Contoh memilih membaca sumber di internet. Finding atau menemukan, yaitu mengetahui metode cara membuat solusi dari masalah yang ada. Caranya adalah dengan mengungkapkan fakta, prinsip, sistem, dan konsep yang sudah dipahami dalam bahan ajar. Use atau pengaplikasian atau implementasi materi bahan ajar yang sudah dihafal kemudian dikuasai dan dipahami yang selanjutnya diterapkan. Nomor 10 ada cara mengembangkan bahan ajar. Ini berdasarkan pernyataan dari Profesor Ricardus Eco in Rajet, yakni yang pertama ada by development. Jadi by development itu adalah membuat bahan ajar dari scratch atau kosong karena yang ingin disampaikan sangat unik dan spesial. Bahan ajar by development ini guru akan membuat bahan ajar dari nol atau tidak ada yang menjadi ada. Dari nol, kemudian dari tidak ada menjadi ada. Karena guru akan menerangkan sebuah bahan ajar yang spesifik, di mana bahan ajar tersebut merupakan ide original dari guru itu sendiri. Yang kedua ada by utilization, yaitu mengambil bahan ajar yang sudah jadi tanpa modifikasi apapun. Bila guru memperoleh sebuah bahan ajar, maka guru akan menyampaikan bahan ajar tersebut dengan cara apa adanya tanpa embel-embel apapun. Misalnya, guru mendapatkan referensi dari buku yang dikasih pemerintah untuk pembelajaran kurikulum 2013 tersebut. Yang ketiga ada by modification. By modification yaitu menyesuaikan bahan ajar yang diambil dengan melakukan modifikasi. Dengan penyesuaian. Cara ini cenderung mirip dengan by utilization karena memperoleh dari suatu sumber. Namun, dalam prakteknya guru bisa memodifikasi bahan ajar tersebut, bisa dikurangi juga bisa ditambahi sesuai dengan kebutuhan. By customization yaitu pengembangan bahan ajar dengan cara memadukan berbagai objek konten yang beragam. Pada cara pengembangan bahan ajar, pada bahan ajar ini, guru akan memadukan atau mencampurkan ketiga cara sebelumnya. Oke, next. Jadi pada kesimpulan kali ini adalah bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang dimaksud tersebut bisa berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka ragam macamnya. Dengan kata lain,
Bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran dan juga sebagai cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis. Kemudian secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Proses belajar yang efektif adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam rencana pembelajaran. Prosesnya tersebut adalah menjalankan serangkaian komponen-komponen pembelajaran dari mulai tujuan materi, metode, dan evaluasi. Proses pembelajaran adalah proses mengkondisikan di mana siswa dapat belajar dan memperoleh sejumlah pengalaman belajar. Pengalaman belajar berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Dengan demikian, untuk memperoleh pengalaman belajar tersebut, maka seorang tenaga pendidik harus melakukan perancangan bahan pembelajaran yang efektif agar siswa memiliki pengalaman belajar yang diharapkan. Bahan pembelajaran tersebut yaitu apapun yang dibuat oleh tenaga pendidik, tentu bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dalam rangka pencapaian kompetensi yang diinginkan. Okay. And last, thank you. Not much that I can suggest today. Just a few of words above that I can deliver to you at this moment. Thanks a lot for your attention, and I also ask forgiveness for my mistakes. Nonetheless, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.